Bapak Ibu Perhaladu dan Ruas HKBP khusus di distrik DKI Jakarta, Bekasi, Banten, Deboskap. Ribuan masyarakat Adat Toba bersama Jemaat Huria Kristen Batak Protestan, HKBP, menggelar aksi damai bertajuk Doa Bersama Merawat Lingkungan Hidup di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 18 Agustus 2025. Dalam aksi tersebut, mereka menyerukan penghentian operasional PT Toba Pulp Lestari, TPL, yang berlokasi di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Lalu mengapa HKBP ngotot mau menutup TPL? Bukannya HKBP adalah gereja yang bertugas mengurusi kerohanian umat bukan mengurusi lingkungan? Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Eporus HKBP, PDT Victor Tinambunan, menyampaikan bahwa kehadiran PT TPL telah membawa dampak buruk yang dirasakan langsung oleh masyarakat Tapanuli Raya. Menurutnya, kerusakan lingkungan yang terjadi sejak perusahaan berdiri telah menimbulkan bencana alam dan korban jiwa. Doa, orasi, dan sambutan hari ini adalah bentuk kepedulian terhadap Tapanuli Raya yang alamnya kini rusak parah akibat kehadiran PT TPL, ujar Victor di tengah aksi. Eporus HKBP adalah jabatan tertinggi dalam struktur kepemimpinan Gereja Huria Kristen Batak Protestan, HKBP. Dalam tradisi gereja ini, Eporus berperan sebagai pemimpin rohani sekaligus organisatoris yang mengarahkan visi, pelayanan, dan kebijakan gereja di seluruh wilayah Indonesia maupun diaspora Batak di luar negeri. Kembali ke PDT Victor Tinambunan, ia menegaskan bahwa HKBP memegang prinsip spiritual yang kuat. Doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan. Prinsip ini menjadi landasan moral dalam menyuarakan keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan. Victor memaparkan bahwa dampak paling nyata dari aktivitas PT TPL adalah meningkatnya kejadian tanah longsor yang telah merenggut banyak nyawa. Selain itu, pembukaan lahan secara masif telah mengurangi luas hutan secara drastis, memperparah risiko bencana. Sejak TPL berdiri, sudah banyak korban jiwa akibat longsor. Sungai-sungai yang dulu mengalir deras kini mengering. Saat musim hujan, banjir melanda. Saat kemarau, air sungai habis. Bahkan ikan-ikan pun mati karena pestisida, tegasnya. Tak hanya dampak ekologis, Victor juga menyoroti keretakan sosial yang terjadi di tengah masyarakat Batak. Ia menyayangkan bahwa solidaritas dan kekerabatan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat kini mulai terpecah karena adanya masalah TPL ini. Berikut ini doa dan orasi HKBP di Tugu Proklamasi Menteng. Kami wawancara dengan mantan Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom MTH. Kita ada di Tugu Proklamasi, sehaluan dengan kita menyerukan bahwa TPL itu sudah mengganggu kelestarian di Tanah Batak. Kita akan wawancara Pak Gomar sebagai mantan Ketua PGI dan Pendeta HKBP, apa yang Amang mau timbau pertemuan ini? Ya, pertemuan ini kan semacam bukan show of force ya, tapi hendak menunjukkan kepada pemerintah kita bahwa ada sesuatu yang salah di Tanah Batak. Jadi kalau selama ini kita berjuang melawan penjajahan dan sekarang 80 tahun merdeka, sebetulnya kita masih dijajah. Tanah Batak saat ini dijajah oleh kepentingan ekonomi. Atas nama pertumbuhan ekonomi, hak-hak masyarakat diingkari, dan ya Indorayon dulu namanya, sekarang berubah menjadi TPL, tetap menjadi wajah baru dari penjajahan. Dan ini masyarakat, khususnya HKBP, hendak mengatakan kepada pemerintah, stop perbudakan, stop penjajahan di Tanah Batak. Tentu bukan hanya HKBP yang bersuruh, gereja Katolik juga, gereja yang lain juga. Oh iya, sesungguhnya sejak tahun 2001, Eporus HKBP bersama pimpinan gereja di Sumatera Utara, termasuk juga Uskup Agung Medan, sudah menyerukan tutup TPL. Itu tahun 2001. Eporus Hutauruk sudah menyerukan tutup TPL. Tapi ya itulah, pemerintah nggak bergeming dan ganti pimpinan gereja kembali diam. Syukur bahwa sekarang HKBP kembali menyuarakan tutup TPL. PGI sendiri sudah berkali-kali menyatakan supaya pemerintah meninjau ulang kehadiran TPL di Sumatera Utara. Bahkan pernah saya semasa ketua umum pernah menyurati seluruh pimpinan gereja di Sumatera Utara. Saya menyurati langsung seluruh pimpinan gereja di Sumatera Utara untuk turun bersama rakyat membela hak-hak rakyat berhadapan dengan TPL. TPL itu kan jadi pro kontra
kontra sekarang karena masyarakat Batak juga bekerja di TPL. Bagaimana kita mendudukkan ini karena ada yang terdampak nanti kalau TPL ditutup. Betul. Tetapi harus dihitung kerugian yang terjadi dengan sekarang seberapa besar. Dan keuntungan yang diperoleh hanya segelintir orang, hanya pengusaha. Bahkan keuntungan dari Indorayan itu dibawa ke Singapura. Holding company-nya di Singapura. Sekarang ke Hong Kong. Tanah Batak tidak dapat apa-apa. Jadi harus dihitung kerugian dan keuntungan. Keuntungannya berapa? Berapa karyawan di sana? Paling banter karyawan Indorayan termasuk subkonnya semua, paling banyak itu 13.000 orang. Udah termasuk itu supir truk dan apa segala macam, paling banyak 13.000 orang. Tetapi dampak Indorayan, dampak TPL, ratusan ribu orang. Ini harus jangan hanya karena kepentingan sekelompok orang, sebagian besar masyarakat lain dikorbankan. Itu satu hal. Yang kedua, katakanlah benar 13.000 orang kehilangan pekerjaan. Orang Batak punya kemampuan untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Dengan modal tanah Batak yang subur, ke-13 orang ini bisa diabsorb. Jadi jangan kita dibodoh-bodohi dengan hitungan-hitungan matematis yang tidak masuk akal seperti itu. Bukan pemerintah daerah atau provinsi, dalam hal ini gubernur atau bupati yang menentukan atau menutup, itu harus pusat begitu. Bagaimana himbauan seperti Eporus tadi mengimbau agar Presiden RI memperhatikan empati dari masyarakat ini? Ya memang ini kompleks ya, kompleksitasnya ini semua sekarang kan lempar bola, lempar tanggung jawab pusat daerah. Tapi menurut saya yang paling diperlukan saat ini bukan hanya tutup TPL, tapi audit TPL. Karena menutup TPL semata-mena begitu, ini juga akan menyisakan persoalan, termasuk tadi karyawan, tapi juga siapa yang akan memperbaiki kerusakan yang ada. Jadi harus ada audit yang lebih serius untuk memeriksa ini semua. Sejauh mana kerugian yang diciptakan oleh TPL itu semua harus diperbaiki. Harus ada kompensasi. Jadi tidak cukup sekedar tutup TPL, tapi juga kompensasi terhadap kerusakan-kerusakan yang ada. Nah, siapa yang harus menutup ini? Ya negeri ini siapapun itu. Mau bupati, mau gubernur, mau pemerintah, presiden, negeri ini tidak boleh dijajah oleh kepentingan sesaat, kepentingan ekonomi, sehingga mereka saling menyembunyikan tanggung jawabnya. Gak bisa begitu. HKBP sudah berseru agar TPL ditutup begitu. Dan ini menggelinding terus membesar. Tapi bagaimana ini juga harus sukses atau berhasil? Apa yang Pak Komar mau sampaikan? Kalau saya harus katakan begini, kita sebagai gereja harus katakan yang harus kita katakan. Penderitaan rakyat harus disuarakan. Ketidakadilan harus disuarakan. Kebungkaman masyarakat harus dibangunkan. Itu tugas gereja. Hasil akhir kita serahkan kepada Tuhan. Tapi kita tidak minta anarki ya? Tidak, tentu tidak dengan kekerasan. Saya sejak awal selalu menghimbau jangan menimbulkan kekerasan. Bahkan terhadap penutupan gereja pun banyak orang-orang dari Kupang, dari Ambon, dari Papua selalu minta kita bentuk pasukan. Saya bilang tidak, bukan itu jalan keluar. Tetap disuarakan dengan santun. Gereja harus menyuarakan sesuai dengan jalur yang ada dan tidak ada kekerasan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yuk. Bagaimana Sobat Viral? Setujukah kamu dengan apa yang dilakukan HKBP ini? Share pendapatmu di kolom komentar ya.